Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Sebelum kita akan melaksanakan yang namanya prosesi tradisi adat, kita akan memulai kegiatan tradisi adat perkawinan ya, menurut Dayak Ketungau Sesat. Kita akan memulainya dengan ibadat. Kita mempersembahkan semuanya kegiatan kita ini, tradisi ritual adat perkawinan ini, dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan kita beribadat. Tujuannya adalah kita meminta karunia, kehendak dari Allah Bapa di surga, sehingga perjalanan Praja dan Desi ini dimudahkan, kemudian diberkati dengan anak cucu cicit nantinya setia ya, sampai akhir hayat lah ya kan. Kemudian juga ya bisa menjadi teladan bagi anak cucu cicitnya, lalu menjadi sukacita bagi kedua keluarga, dan bisa memberikan damai sejahtera dan selalu kesuksesan dalam mengarungi hidup keluarga itu diukur dengan kesetiaan, tanggung jawab, dan kewajiban, bagian dari cinta kasih dari Allah. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, bersegeralah menolong aku. Tuhan, dengarkanlah hamba-Mu ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga rahmat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ritual perkawinan adat merupakan suatu prosesi yang harus diikuti oleh orang-orang yang hidup dalam budaya dan tradisi yang memang merupakan suatu hasil daya cipta dan kreasi masing-masing kelompok manusia, terutama bagi kita orang yang tinggal di belahan timur, dan juga bagi orang yang hidup di tanah Kalimantan ini, tanah Borneo ini, merupakan suatu hal yang harus dan keharusan, karena kita memahami bahwa konsepsi perkawinan merupakan suatu budaya yang luhur untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan yang berbeda asal-usul, tetapi juga menjadi satu kesatuan, menjadi keluarga. Dan keluarga juga berperan penting untuk selalu mendukung, mengawasi, membimbing, bahkan menasehati kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam ikatan cinta, yang pada titik puncaknya akan menerima sakramen perkawinan dan menjadi sesuatu yang sakral, diikat oleh Allah sendiri. Tapi sebagai kelompok manusia, kita juga harus menghargai budaya dan tradisi yang sudah diciptakan oleh para leluhur kita. Sebagai suatu bentuk kita mau bersyukur bahwa kita memiliki leluhur dan budaya yang unik dan beragam, dan semuanya mengikat dalam satu kesatuan yang luar biasa. Karena budaya-budaya juga yang berkembang dan terus dipegang oleh generasi ke generasi juga memiliki suatu ikatan yang kuat dalam hubungan suami istri. Jadi di daerah-daerah kita kalau sudah dipersatukan dengan perkawinan adat atau tradisi adat atau ritual adat, itu
sudah sangat kuat dan ikatannya juga tidak bisa sembarang dilepaskan. Nah, jadi seperti itu. Untuk itu, supaya kita layak dan pantas beribadat di hadapan Allah Bapa di surga, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah pencipta dan penebus umat manusia, Engkau menghendaki agar pria dan wanita saling mencintai dan melengkapi. Kedua hamba-Mu ini sesudah sekian lama saling mengenal, ingin memantapkan ikatan mereka. Sesudah mereka menerima ikatan pertunangan suci, mereka juga ingin memantapkan dengan ikatan tradisi perkawinan adat menurut adat Dayak Tunggal Susat. Semoga masa ini mereka sungguh-sungguh menjadi satu ikatan keluarga yang sungguh dan sangat mencintai. Dan nantinya mereka akan melaksanakan ikatan suci mereka di depan-Mu, di depan altar-Mu dalam sakramen perkawinan tanggal 23 Oktober 2021. Mereka akan membangun rumah tangga yang kokoh. Semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil Suci. Pembacaan dari Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sabdamu pikirkan, sabdamu ucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terutama Praja dan Desi, kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada kedua belah keluarga, kedua belah orang tua kita yang telah mendukung acara ini. Acara ini tidak mungkin dapat terlaksana kalau kedua belah pihak tidak bersepakat, tidak bersetuju, karena ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh Praja, dan syarat itu ditawarkan oleh Desi melalui keluarga Desi. Nah, syarat itu ya selalu dalam ikatan suci, apalagi adat Dayak itu ada filosofi, adat lebih Tuhan marah, adat kurang hantu yang marah. Nah, itu filosofi. Jadi tidak boleh berat sebelah, ya, atau filosofi yang sudah mendunia, mengindonesia, ya, adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Nah, itu kan filosofi adil kak talino itu artinya kita harus memiliki prinsip keadilan dengan sesama. Nah, itulah cintai dirimu seperti dirimu sendiri, ya kan, ya. Lalu bacuramin kak saruga berarti kita selalu
ya, kerajaan surgalah sebagai fokus kita untuk berkelakuan, berintrospeksi diri. Karena kerajaan surga itu adalah kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Lalu bahasa ingat Kak Jubata, kita tahu bahwa napas atau roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu, ya kan, karena kehendak Allah. Nah, pada hari ini kehendak Allah terjadi. Ya, tradisi itu menjadi suatu hal upaya untuk melestarikan budaya yang luhur, budaya perkawinan. Karena kalau orang tidak berbudaya itu namanya orang seks bebas. Ya, ada lagi istilah budaya baru. Di bawah seks bebas itu kumpul kebo. Wah, ya kan? Atau bahasa yang lainnya itu ya macam-macam lah. Kita tahu sekarang ada kawin kontrak, ya kan? Kawin 1 jam, ya macam-macam lah. Nggak tahu, kawin bayar, ya. Nah, itu budaya-budaya yang berkembang. Atau suka sama suka, ya. Nah, bagi kita yang hidup di bumi Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat atau di kota Pontianak, mungkin hal-hal itu tidak terdengar asing. Tetapi bagi kita yang berbudaya, baik dari suku Batak dan suku Dayak ini, pastilah hal-hal itu tidak akan diterima. Karena itu akan menimbulkan aib namanya. Aib itu akan diperbincangkan sampai keturunan ke-7 kalau bahasa orang Dayak itu. Ya. Karena kalau kita salah melangkah, wah, sampai bisa dibicarakan sampai panjang itu. Nah, itu sanksi sosialnya yang berat. Mohon maaf, misalnya kawin lalu MBA, istilah anak muda, married by accident. Wah, ini istilahnya keren ya kan? Atau ya ada lagu tuh, bunting duluan misalnya. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu budaya yang melanggar adat istiadat. Katanya anak-anak sekarang ya lebih suka ngetes dulu, coba dulu. Kalau jadi baru diakui. Nah, ya, itu hal-hal yang sebenarnya merupakan melanggar budaya. Sehingga bagi orang Dayak atau juga orang Batak atau suku-suku yang memang menjunjung tinggi itu pasti akan ada namanya pembayaran adat. Supaya ya lingkungan, manusia, dan terutama Tuhan tidak memberikan sanksi. Sanksi apa? Ya, sanksi sosial sudah pasti. Nah, ini jangan sampai disepelekan. Makanya tadi bacaan yang kita dengarkan tadi itu adalah suatu bacaan yang luar biasa. Bahwa kita adalah terang dunia dan garam dunia. Nah, terang dunia dan garam dunia itu adalah kita. Apalah gunanya kita kawin pesta 7 hari 7 malam, tapi kita melanggar budaya, melanggar adat istiadat. Ya, memang betul nanti ya dipersatukan dalam sakramen. Ya, banyak sekali terjadi benturan antara pihak gereja dan pihak tokoh adat. Ya, saya pernah mendengar cerita ya bahwa tokoh adat itu merasa harga diri mereka atau kewibawaan mereka diinjak-injak karena ya ada oknum yang langsung saja mengawinkan tanpa adanya pembayaran adat karena si salah satu pasangan sudah melakukan hal yang tidak senonoh. Nah, ini jangan sampailah terjadi dengan anak cucu kita. Kita berharap kan begitu. Nah ini juga adalah hal yang mesti harus dijunjung tinggi. Walaupun kita nanti hidup di dunia yang mungkin sudah sangat global, anak cucu kalian, tetapi itu tetap harus dipertahankan tradisi budaya ini. Kita bukan dunia barat, kita dunia timur. Ya, kita punya tata krama, aturan, ya. Semuanya kita laksanakan dengan baik dan normal. Kalau yang kawin tak normal ini susah nanti. Ya. Ujung-ujungnya nanti bertengkar itu masalah kecil. Lama-lama ujung-ujungnya anak yang menderita. Nah, untuk itu, ya, kita semua keluarga, baik dari keluarga Praja dan keluarga Desi nantinya akan menyaksikan ini sebagai bentuk konsekuensi moral. Bahwa Praja telah meminta anak gadis dari ya suku Dayak ke Tungau Pusat ya. Jadi seperti inilah caranya.
Nah, nanti mungkin bisa jadi ada subsuku lain. Lain subsuku, lain juga, tetapi mirip-mirip lah dia, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Bagaimana kita mendukung kedua belah pihak ini untuk sampai ke jenjang perkawinan yang sakral? Ya dengan perkawinan adat. Ya, biasanya perkawinan yang sakral dulu, kawin gereja dulu, kawin Tuhan, baru kawin adat. Ya, kalau perkawinan adat dulu atau tradisi ritual adat dulu, ya, kedua belah pihak bagi yang sudah akan diberkati, ya tidak boleh bunyak buus dulu, bahasa kami itu bunyak buus, tidur bersama. Nah, itu saja sebenarnya. Kalau makanya biasanya ada kompromi tuh. Terima sakramen perkawinan dulu, barulah adat. Nah, ini karena kondisi supaya tidak ingin menumpuk acaranya, adat dulu. Ini udah sah nih, kalau menurut budaya Dayak nih, udah sah suami istri, ya. Tetapi bagi budaya gereja belum sah, ya. Tunggu tanggal 23. Kan nanti kan, ya kalau berani cium bibir ya, saya dari sekian banyak belum ada yang berani cium bibir, paling cium kening lah, ya. Kemarin juga ikut perkawinan anak kawan saya juga cium kening kan, ya. Itu sudah sah, makanya dibuka tirainya, disaksikan kan. Makanya kalau kawin tuh di gereja Katolik tak boleh diam-diam, beda. Kawin itu harus ramai-ramai. Nah, berhubungan seksnya nanti di kamar, itu kan lain. Kalau kita gereja mengikatnya seperti itu. Nah, gitu juga dengan Dayak. Dayak itu kawin tuh harus ramai-ramai, Pak, Bu. Ya, sama juga dengan Batak kan harus ramai-ramai. Ya, makanya kita membuat acara ini. Oh, Desi sudah kawin, ritual adat. Ya udah sah, tapi karena dia beriman Katolik belum boleh tidur dulu gitu bersama, ya kan? Nah, itu saja sih. Pantangannya. Kalau dulu kan waktu tunangan ya jelas tidak bisa, karena tunangan secara adat pun tidak bisa untuk tidur bersama. Tapi kalau secara adat budaya ini udah boleh tidur bersama. Nah, tetapi karena dia diikat nanti tanggal 23 lah. Sabar lah, kan tinggal berapa hari. Barang itu pasti untuk selamanya lah, ya, seumur hidup, ya. Jadi jangan, oh kau kan udah istri aku. Ya memang udah istri aku secara ritual adat. Ya. Nah, hari inilah pengesahannya kan. Karena kalau kita dengar penjelasan dari orang tua kita kemarin, Pak Among, walaupun sudah kawin gereja, kalau belum ritual adatnya, belum boleh dibawa pergi. Begitu, ya kan? Kan kita kemarin dengar, Pak, ya. Nah, nanti kan akan dijelaskan lagi nih, ya kan? Ya itulah tadi itu, padahal sudah halal kan, tapi tak boleh dibawa pergi. Ini kacau nih. Bayar dulu, katanya. Bukan bayar sih istilahnya, kita ya inilah kita hidup di budaya timur ini. Nah, makanya saya memilih ini. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini udah sangat perkawinan yang normal, budaya yang baik. Maka marilah kita sebagai orang tua mendukung anak kita nanti kalau kawin itu, ya, baik secara gereja yang paling utama, dan yang utama ritual adat. Jangan sampai adat itu, ya, lalu ditinggalkan, lalu merasa adat itu tidak penting dan sebagainya. Padahal adat inilah yang sangat membantu kita, ya, sangat membantu keluarga kan. Kalau tidak begini kan kita tidak kenal, oh ini sepupu Desi, oh ini keluarga Desi, oh ini di jalan ketemu, ya kan, oh ini keluarga Bapak Praja, Ibu Praja kan. Nah, jadi seperti itu. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi perkawinan ini, ya, tidak boleh disembunyikan, ya. Makanya biasanya nanti ada orang yang, ya, semacam bahasa kami itu bepumu, ya. Ada namanya, kalau bahasa ahli itu apa tuh? Nyangahaknya bahasanya, ya kan? Oh itu panggil tuh,
Panggil leluhur di mana-mana negara. Inilah anak cucu kita nih mau anu lah, bla 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 bla. Saya enggak hafal tuh karena itu khusus tuh, ya. Yang di mana dipanggil lah, inilah anak cucu kita, ya kan, yang akan mengikat perkawinan, ya kan. Tolonglah para leluhur anak cucu ini, ya kan, untuk didoakan supaya dia hidupnya nyaman, rukun, sehat, ya kan, sejahtera. Wow, macam-macam doa. Bagus tuh nyangahannya, bagus. Ya kan? Terakhir apa? Tetaplah lari ke Tuhan, kan begitu. Ya kan? Nanti dia kan kalau misalnya itu kan ada panggil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Angkanya 7. 7 itu angka yang sempurna. Ada 7 hari maksudnya. Ya kan? 7 hari. Ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, itu maksudnya filosofi Dayak tuh. Makanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari itu semuanya harus hidup rukun, damai dan sejahtera. Ya kan? Jangan bertengkar, jangan berkelahi, bla 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 bla. Saling cinta, anaknya banyak, keturunannya banyak, sampai anak cucu cicit 7 turunan katanya. Ya kan? Nah, ya. Jadi seperti itulah. Makanya tidak boleh tersembunyi. Nah, lalu lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, ini. Makanya di rumah ini kita harus buat semacam seperti ini, praja dan esi. Siapa yang kawin ritual adat nih? Praja dan esi. Terang benderang pada siang hari kan, jam 3 siang. Ya kan? Jangan malam-malam, ya kan? Nanti lain cerita. Nah, ini maksudnya supaya kita ya nanti anak cucu praja dan esi ya. Kalian kan jadi orang tua, jadi kakek, nenek, buyut, ya, kalau mau 5 keturunan ya puji Tuhan kan, kalau 100 tahun ya mujizat kan. Nah, inilah yang diwariskan nanti. Ya. Dan bagi kami juga nanti kalian akan memberikan nasihatnya begitu juga dengan anak cucu kami kan begitu. Ya. Nah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oh, begitu ya perkawinan praja dan esi. Sangat baik, sesuai dengan ritual adat, perkawinan yang normal ya. Tidak ada halangan apapun ya kan. Nah, untuk itu mari kita para keluarga mendukung ya ritual adat tradisi Dayak Tunggal Susat ini sebagai bentuk pelestarian budaya dan juga ikatan moral dan emosional kita bahwa perkawinan itu adalah luhur, perkawinan itu memang sesuatu yang harus dijalani oleh manusia dewasa, laki-laki dan perempuan ya. Perkawinan Dayak itu tidak ada yang laki-laki dengan laki-laki, itu tidak bisa, tidak masuk adatnya. Itu urusan orang barat lah tuh ya. Nah, perkawinan Dayak itu tetap laki-laki dan perempuan. Ya, sama juga perkawinan Batak juga laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Oke, kalau Batak itu lebih khusus lagi nanti, ya kan? Ada dikasih marga, ya kan? Itu sebenarnya kan simbolisasi bahwa perkawinan itu tidak hanya menyatukan 2 orang, tapi menyatukan 2 keluarga menjadi satu. Ya kan? Persoalan itu menjadi persoalan keluarga. Ya. Susah senang itu keluarga juga susah senang kan begitu. Dalam untung dan malang, sehat dan sakit, ya kan? Ya, suka dan duka. Ya. Jadi tidak bisa kita ya kalau ada masalah berat, jangan sungkan-sungkan ngomong ke mama. Ya nanti mama Desi ya mama Praja, ya kan? Mama Praja ya mama Desi, bapak Praja ya bapak Desi, kan begitu. Ya, tidak ada lagi misalnya lalu itu mama mertua saya itu. Wah, itu sama juga kita ya, kalau kita mengawini orang kita harus juga mengawini bapak ibunya dan kita adalah anak. Ya kan? Anak. Ya. Ya, memang statusnya menantu tapi ya anak. Jadi kalau dinasehati lalu jangan marah. Ya kan? Ya namanya orang tua maunya yang terbaik lah bagi anak. Ya kan? Menantu, cucu, cicit ya. Pastilah semuanya juga ingin melihat ya bisa enggak sampai cicit kan? Minimal cucu pun udah mantap lah, apalagi cicit kan. Kalau nenek saya udah melihat cicitnya, ya kan. Bahkan ada sampai melihat itunya ya, anak cicitnya tuh ya. Ada sepupu nenek saya tuh.
luar biasa tuh, ya kan? Kalau panjang umur, ya kan? Nah, karena ada yang memang yang 100 lebih nenek kami itu, ya, sepupu dari nenek kami itu 100 lebih umurnya. Kan bisa melihat buyut ya, tidak salah, ya. Ya, buyutnya lah. Dah cicit buyut ya. Ya kan kita kan mau, ya kan? Panjang umur, panjang napas. Ada orang panjang umur, pendek napas. Nah, itu agak bingung kita. Panjang umur sakit-sakitan maksudnya. Ya, ya. Ada orang panjang umur pendek napas tuh, ya. Nah, yang kita kan panjang umur, panjang nafas. Jadi seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita doakan supaya kedua pasangan yang akan menikah secara ritual adat ini menjadi pasangan yang sejahtera dan bahagia, ya. Jadi kata orang itu, ya, mau bahagia atau sejahtera bahagia. Lebih bagus sejahtera dulu lah, ya, katanya, ya kan. Nah, sejahtera dan bahagia, kan. Kalau bahagia nanti katanya makan sepiring berdua palinglah 5 tahun katanya, kan. Kalau nanti kan maunya sejahtera dan bahagia, ya. Ya, percuma saja sejahtera tapi tak bahagia, kan? Sejahtera dan bahagia. Lalu bahagia tapi tak sejahtera itu agak sulit juga zaman sekarang. Agak aneh lah. Ada orang bahagia tapi tak sejahtera, ya kan? Ya, sejahtera dan bahagia lah ya, Praja dan Desi, ya. Jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah memanjatkan permohonan kita kehadirat Allah Bapa kita yang Maha Baik, khusus bagi kedua saudara dan saudari kita ini. Semoga kedua pasangan yang akan menikah dengan ritual adat ini menerima kekuatan batin untuk menjalani masa perkawinan adat ini sampai nanti perkawinan yang sakramental dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka saling menolong dalam masa-masa perkawinan adat ini supaya dapat mengambil keputusan yang masak tentang masa depan, dan setelah itu mereka akan menerima sakramen perkawinan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka semakin kuat dan nantinya tetap kuat ketika mereka dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga orang tua mereka memberi bantuan dan bimbingan untuk mencari kehendak Allah selalu demi kebahagiaan dan keselamatan mereka berdua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah permohonan-permohonan kami. Perkenankanlah kami menyatukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, dimuliakan namamu dalam pekerjaan dan pergaulan kami setiap hari, lebih-lebih dalam hubungan cinta yang telah dirintis kedua hamba-Mu ini, Praja dan Desi. Bantulah kami supaya dapat mendampingi mereka dengan doa-doa yang hangat, sehingga mereka sungguh dapat menjadikan masa perkawinan adat ini sebagai pujian bagi namamu, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa, doa penutup.
Allah Bapa para insan, kedua saudara-saudari kami ini, Praja dan Desi, telah Kau satukan dalam niat suci guna meningkatkan pembinaan hubungan cinta mereka. Mereka telah melaksanakan pertunangan suci, selanjutnya perkawinan adat, dan bantulah kedua belas pasangan ini, terutama Praja dan Desi, diberikan kesehatan yang baik sehingga beberapa hari nantinya pada tanggal 23 Oktober 2021 mereka dapat mengikat ikatan yang paling suci di dalam sakramenmu, sakramen perkawinan di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Dan bimbinglah mereka menjalani masa perkawinan adat ini dengan hati yang suci dan murni demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ibadat kita untuk ritual atau tradisi perkawinan adat Dayak Tunggal Sesa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mohon berkat Allah bagi kedua saudara-saudari kita ini, bagi kaum kerabat mereka, dan bagi kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah Bapa merestui niat suci saudara dan saudari ini, baik Praja dan Desi. Amin. Semoga Allah Putra menopang usaha Desi dan Praja ini. Amin. Semoga Allah Roh Kudus menerangi dan membimbing langkah Praja dan Desi. Amin. Semoga kita semua dilindungi dan dijaga oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.